Halo, perkenalkan nama saya Dina Rosyana dengan NIM 1810414320022. Saya merupakan mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saya telah menonton video YouTube dari kompas.com yang berjudul Terungkapnya Penggunaan Alat Swab Antigen Bekas, Lemahnya Pengawasan, yang berdurasi kurang lebih 9 menit dan diupload pada 30 April 2021. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana kronologi terungkapnya 5 oknum ini yang tega hati melakukan kejahatan dan membahayakan keselamatan orang lain. Pada Selasa tanggal 27 April 2021, anggota Ditreskrimsus Polda Sumut menyamar sebagai calon penumpang pesawat. Mereka sebenarnya sudah menaruh curigaan pada perusahaan ini sejak Desember 2020. Setelah itu, polisi yang menyamar tersebut mengisi daftar calon pasien untuk mendapatkan nomor antrian dan menjalani pengambilan sampel. Terus, petugas rapid test mengambil alat tes ke dalam lubang hidung pasien tersebut, polisi tersebut, dan memintanya untuk menunggu. Setelah sekian lama menunggu, dan didapatkan hasilnya positif COVID-19. Dan di situ terjadilah perdebatan. Selanjutnya polisi langsung memeriksa seluruh ruang laboratorium dan mengumpulkan petugas kimia farma. Saat diinterogasi, baru disitulah petugas kimia farma tersebut mengaku bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sampel adalah alat swab antigen yang bekas, lalu mereka cuci kembali dan ditaruh di tempat yang baru. Lalu polisi mengamankan 5 oknum petugas kimia farma tersebut dan menyita alat bukti swab antigen bekas dan menindaklanjuti kasus ini banyak menuai kritikan berbagai pihak, salah satunya yang ada dalam video YouTube tersebut, Bapak Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian YLKI terlihat di sana dalam memberikan argumentasi. Beliau sangat terlihat kesal dan marah dan bahkan menaruh curiga dan dugaan bahwa tidak hanya perusahaan ini saja yang melakukan kejahatan, melainkan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang lain sudah melakukan kejahatan yang seperti ini. Menurut saya hal itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Beliau menunjukkan suatu ekspresi emosi dalam berkomunikasi. Dalam Gunarsa berpendapat bahwa ekspresi emosi ialah suatu bentuk komunikasi melalui perubahan raut wajah dan gestur yang menyertai emosi sebagai luapan dari emosi, mengungkapkan, menyampaikan perasaan kepada orang lain dan menentukan bagaimana perasaan orang lain. Di dalam sisi oknum saya melihat bahwa hal ini tidak selurus dan tidak sejalan oleh SOP kesehatan maupun SOP perusahaan, seperti apa yang dikatakan Ibu Siti Tarmizi yang ada dalam video YouTube tersebut. Itu merupakan suatu hal yang tidak terpuji, apalagi yang menjadi dalang kejahatan ini adalah manajer perusahaan yang melakukan kejahatan dari swab antigen bekas ini. Oknum yang tidak pernah merasa puas dan tidak memikirkan keselamatan banyak orang lain. Dalam teori Maslow berargumentasi bahwa sumber kekuatan dari perilaku manusia adalah kebutuhan, yaitu sesuatu dalam diri manusia yang mendesak untuk dipenuhi. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan yang membentuk sebuah hierarki yang berjenjang, yang pemenuhannya terjadi secara bertahap. Maslow juga berargumentasi bahwa manusia tidak pernah berhenti dan membutuhkan sesuatu. Seseorang tidak akan pernah puas dalam artian yang sempurna, kecuali hanya dalam waktu yang singkat. Setelah itu, manusia akan membutuhkan sesuatu yang lain yang lebih tinggi nilainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan status sosial dan pengakuan dari orang-orang lain, untuk meningkatkan kualitas kehidupannya yang lebih tinggi lagi. Dalam artian, sumber kekuatan motivasi seorang individu adalah deprivasi kebutuhan, yaitu adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Seorang manajer harus memiliki kepiawaiannya dalam menentukan kesuksesan dan keberhasilan dari perusahaan. Yang melihat kasus ini, justru manajer yang membuat reputasi perusahaan malah justru lebih memburuk. Apalagi dalam kasus ini perusahaan tersebut merupakan cucu dari
BUMN yang notabene-nya adalah punya negara. Saya jadi ingat bahwa waktu saya di semester 2, saya belajar asas-asas manajemen yang mengatakan bahwa manajer harus memiliki planning, organizing, leading, dan controlling. Planning merupakan strategi operasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Dalam kasus ini ya kita belum bisa melihat ya planningnya baik atau tidaknya. Terus organizing, manajer memutuskan cara yang paling tepat dalam menggunakan sumber daya, man, material, machine, and money untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan. Mungkin mereka mendapatkan efisiensi dan dalam keuntungan, tetapi tidak memiliki cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu leading, yaitu menuntut dan memotivasi karyawan untuk menampilkan kinerja terbaiknya. Terus yang terakhir controlling. Controlling yaitu memantau kinerja atau mengevaluasi bagaimana rencana kerja dilaksanakan. Kita melihat bahwa ya tiga-tiganya itu belum memaksimalkan dalam perusahaan ini, dan kita lihat controllingnya yang dipegang manajer ya menjadi mati, tidak sesuai dengan fungsi manajemennya. Nah, melihat dari sisi ini menurut saya fungsi manajemen dalam perusahaan ini mati ya, belum dapat dikatakan sempurna, karena malah menghasilkan reputasi yang buruk. Melihat dari sisi ini menurut saya melenceng ya dari perusahaan tersebut. Tak heran bahwa fungsi manajemen dalam perusahaan ini mati. Dan bisa kita lihat perusahaan seperti apa. Perusahaan menuai kritikan dari berbagai pihak, tidak dipercaya lagi endingnya, dan tentu saja 4 aspek ini harus diperhatikan dalam fungsi manajemen manajer. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini, topik swab antigen bekas. Sebagai pembelajaran buat kita semua, khususnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan berakhlak, kita harusnya lebih berhati-hati. Kalau misalnya kita mendapatkan ada sesuatu ganjal dalam diri kita, kita mending segera lapor agar banyak masyarakat Indonesia yang cepat terselamatkan dari kasus swab antigen bekas hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Stay healthy buat kita semua. Bye-bye.